Selamat pagi anak-anak. Kita mau ibadah, sekarang semuanya bersiap. Hari ini kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Semuanya boleh angkat tangannya ya dan tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap hati kami yang mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru yang juga akan bercerita nanti, dan kami semua juga guru-guru yang akan memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan anak-anak yang di rumah. Berkati kami semua Tuhan agar apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Sekarang kita
kita mau bernyanyi Aku Bahagia. Sekarang kita mau bernyanyi dua macam dasar. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang kokoh, di atas batu karang yang kokoh, lalu hujan turun dan banjir naiklah.
lain. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang manis membimbing kami sebagai anak-anak. Engkau tolong Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru kami, dan kami boleh menjalankan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu Tuhan Yesus akan menyerap di hati kami, dan kami boleh melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar setiap firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, puji Tuhan ya, kita semua sudah memuji Tuhan. Bahkan tadi ada satu lagu yang Ibu Yeni dan guru-guru nyanyikan tentang seorang Nabi Musa, ya kan? Nah, Ibu Nita memang mau bercerita tentang Bapak ini, ya, seorang Bapak yang hebat yang dipakai oleh Tuhan, ya. Dia adalah seorang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel yang waktu itu dijadikan budak di negara Mesir. Sehingga kasihan sekali loh orang-orang Israel itu. Kalian tahu yang namanya budak itu tidak boleh bersekolah. Kalau mereka bekerja, mereka dibayarnya sesuka-sukanya, bahkan kadang-kadang tidak dibayar. Nah, akhirnya Tuhan kasihan sama orang Israel ini, dan Musa dipersiapkan untuk membawa bangsa ini pergi dari bangsa Mesir, lepas dari penjajahan atau perbudakan bangsa Mesir yang jahat kepada mereka, yang keras kepada mereka. Nah, anak-anak, tidak mudah bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari negara Mesir. Kalau kalian nanti minta diceritain sama papa, ada 10 hal yang Tuhan lakukan sehingga bangsa Mesir, rajanya berkata, ya sudah deh, ayo keluar. Kalau kalian gak keluar, nanti lama-lama kami bangsa Mesir akan meninggal semua, ya. Karena terakhirnya anak-anak pertama mereka itu semua meninggal, bukan hanya manusia, tapi anak-anak juga. Nah, saat mereka sudah keluar dari Mesir, orang Israel pergi bersama-sama. Nah, anak-anak tahu orang Mesir ini menyesal. Aduh, kita jangan kasih mereka pergi. Kalau mereka pergi, nanti nggak ada yang bantuin kita lagi, nggak ada lagi yang bisa kita suruh-suruh. Ayo kita kejar. Wah, dikejar anak-anak orang Israel ini. Musa dan orang Israel dikejar oleh orang Mesir, oleh Raja Firaun ini. Mau ditangkap lagi, mau dijadikan budak lagi, mau dijadikan orang-orang yang harus bekerja sama mereka. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya ya? Ayo kita lihat video yang akan Kakak Angga tayangkan buat kita sekarang ini, ya. Ini dia. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Nah, sudah lihat? Iya benar. Itu semua ada di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nanti anak-anak minta papa mama bacakan ya. Keren kan? Tuhan cuma minta Musa angkat tongkatmu ke atas. Begitu Musa taat, dia angkat ke atas tongkatnya, maka semalam-malaman, bukan kayak kita di sini hujan semalam-malaman, bukan, tapi ini semalam-malaman Tuhan kasih angin yang keras. Kata Alkitab seperti itu, sehingga lautnya terbelah dua. Dan bangsa Israel bagaimana? Mereka bisa berjalan walaupun deg-degan ya, di samping kiri dan kanan itu air semua. Di Ibu Nita kalau saat itu ada, berjalannya pasti deg-degan. Begitu ngelihat ada lumba-lumba, ngelihat ada gurita, iya kan? Ada ikan paus mungkin, ya. Tapi karena Tuhan yang buka jalan itu, mereka jalan dengan damai sejahtera. Tetapi harus cepat. Kenapa? Di belakang orang Mesir juga ikutan. Mereka nggak takut ya. Mereka ikut mengejar kan. Tapi Tuhan kita hebat. Kalau Tuhan menolong, Dia menolong sampai kita menjadi menang, ya. Seperti orang Israel ini, dia menang. Musa bisa membawa bangsa Israel lepas dari musuh-musuhnya karena ada Tuhan. Nah, Tuhan kita hebat. Siapa nama Tuhan kita? Pinter. Kasih tahu mama sama papa. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu namanya, yang dari dulu sampai sekarang bahkan sampai nanti. Dialah Tuhan yang hebat itu. Nah, anak-anak, itu cerita Bu Nita saat ini. Yuk kita berdoa yuk. Bapa yang baik, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Tuhan Yesus, Tuhan kami, juru selamat hidup kami. Engkau terus menjadi Tuhan dan Raja kami. Tuhan, terima kasih karena kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang hebat. Siapapun yang mendengarkan firman ini, biar firman-Mu sendiri yang akan masuk dan tinggal dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami dan ajar kami untuk terus mengasihi dan percaya kepada Tuhan.
Berkati semua orang tua, berkati anak-anak, berkati siapapun yang melihat kebaktian ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, itu saja anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap taat dan gunakan masker. Jaga jarak ya. Jangan berkumpul kalau tidak perlu atau berpergian. Dah, Tuhan Yesus berkati.